Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Usrul Akhir pada bab pembatal-pembatal keislaman atau nawaqidul Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah ibarat sebuah bangunan. Tiang-tiangnya adalah salat. Ya. Jadi ibarat sebuah bangunan, maka bangunan tersebut bisa saja runtuh. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kepada para pemirsa tentang apa-apa, ya, perkara-perkara yang bisa meruntuhkan bangunan Islam seorang hamba. Perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan bangunan keislaman yang kita dirikan menjadi runtuh. Perkara pertama yaitu asyirku billah, yaitu melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya. Hal ini adalah jelas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu, maka kita harus waspada dari apa yang dinamakan dengan syirik. Syirik, ya, sebagaimana didefinisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kesyirikan adalah kita menyembah selain Allah, ya, menyembah selain Allah bersama Allah, padahal Dialah yang menciptakan kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, ya, dari tidak ada kemudian menjadi ada di dunia. Kemudian suatu saat kita tidak akan ada, ya, masuk ke liang lahat. Kemudian ada saatnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala yang berikan rizki kepada kita semua. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana bisa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya, dengan makhluk yang makhluk tersebut membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkara yang pertama yang bisa meruntuhkan bangunan Islam seseorang adalah perbuatan syirik. Yang kedua, yaitu siapa saja yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala di dalam dia berdoa perantara. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bersama adalah Maha mendengar. Allah mengetahui siapa saja yang berdoa di antara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang kita panjatkan. Kemudian di dalam doa ini sebagian orang terjerumus ke dalam apa yang dinamakan kesyirikan. Ya, mereka meminta-minta kepada penghuni kubur atau menganggap bahwa penghuni kubur tersebut, ya, baik yang dianggap wali, nabi atau lainnya, bisa menyampaikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah satu hal yang sangat mengecewakan sekali, ya, di mana doa seorang muslim, ya, pada hakikatnya hendaklah dia panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu perantara, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara, ya, bila seorang hamba berdoa kepadanya. Kemudian yang ketiga, termasuk hal yang meruntuhkan keislaman seseorang adalah siapa saja yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Kita tahu bahwa orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ya, kepada ajaran Islam, kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap kita sebagai seorang muslim hendaklah meyakini bahwa mereka telah ingkar, mereka telah kufur, dan mereka telah berbuat, ya, kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
sikap kita, keyakinan kita akan kekufurnya orang kafir dan syiriknya orang-orang yang berbuat syirik adalah satu hal yang mesti. Jangan sampai kita ada rasa kebimbangan, jangan sampai kita ada rasa menganggap sama, ya, atau menganggap bolehnya seseorang berada di luar Islam, ya. Kemudian yang keempat, termasuk hal yang bisa meruntuhkan keislaman seseorang adalah barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk, ya, bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad SAW yang lebih lengkap daripada petunjuk beliau, ya, atau hukum selain hukum beliau adalah lebih baik, maka orang semacam ini dihukumi sebagai orang kafir. Ya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, konsekuensi kita, ya, seperti yang sudah kita jelaskan di dalam syahadat Muhammad Rasulullah adalah meyakini dan beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, berupa Al-Hadis, maka hukum, ya, dan petunjuk beliau adalah sebagai sebaik-baik petunjuk, ya, dan apa yang beliau sampaikan itulah yang benar. Kemudian termasuk di antara penghancur, ya, bangunan Islam seseorang adalah siapa saja yang membenci sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dikerjakannya. Contoh misalnya orang yang sholat, ya, tetapi dia benci terhadap sholat tersebut, maka dia dihukumi kafir walaupun dia mengerjakannya. Ya, orang yang mengerjakan haji misalnya, dia membenci perbuatan tersebut walaupun dia mengerjakannya, maka dia bisa terjerumus ke dalam jurang kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu, ya, adalah karena mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Ya, oleh karena itu jangan sampai dalam hati kita ada perasaan benci terhadap salah satu di antara ajaran-ajaran Islam, salah satu di antara syarat-syarat Islam, atau dari apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, mengolok-olok sesuatu dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik apa yang beliau beritakan, baik itu berupa siksa atau pahala, maka sesungguhnya dia telah kafir menurut kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Yang artinya, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Kemudian yang ketujuh, perbuatan sihir. Ya, siapa saja yang melakukannya atau ridho dengannya, maka sungguh dia telah ingkar, telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Yang artinya sedang keduanya, ya, kedua malaikat tersebut tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Surat Al-Baqarah ayat 102. Oleh karena itu, janganlah sampai kita melakukan perbuatan sihir ataupun meridainya, ya, karena perbuatan ini bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kekufuran. Kemudian yang kedelapan, membantu atau menolong orang musyrik melawan kaum muslimin. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Kemudian yang kesembilan, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang, ya, mendapat keleluasaan, ya, untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang meyakini bahwa apabila dia sudah mencapai derajat tertentu atau tingkat tertentu, maka dia sudah terlepas dari kewajiban, sudah terlepas dari segala larangan-larangan, boleh dia melakukan apa yang dia inginkan. Ini adalah pendapat atau keyakinan yang sangat
bertentangan dengan ajaran Islam. Karena setiap kita, ya, sebagai seorang muslim, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau tidak pernah meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan beliau melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau memang orang yang sudah sempurna keimanannya, ketakwaannya, boleh meninggalkan ajaran Islam, tentulah beliau sudah meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang terakhir, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari agama Allah, ya, dan tidak mau pula mengamalkannya. Ya, dia tahu tentang Islam, tetapi dia menjauhkan diri, ya, merasa berlepas diri, enggan untuk beramal ataupun mempelajarinya. Maka hal ini bisa menjerumuskannya ke dalam jurang kekufuran. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, 10 hal yang disebutkan dalam buku ini adalah merupakan pembatal-pembatal Islam yang bisa menggugurkan bangunan Islam seseorang. Patutlah kita mewaspadainya. Mudah-mudahan keislaman kita diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur nanti, ya, ketika dua malaikat menanyakan kepada kita, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit tapi bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.